Pendidikan Agama Kristen kelas 5 untuk semester yang kedua dengan tema berubah menjadi baru. Dasar pelajaran kali ini kita ambil di dalam Roma 12 ayat 2, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, kemudian Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan berikan kami kepandaian dan hikmat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab suci, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita akan membaca kembali dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, yaitu Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rabah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan, dan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya di atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung
oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dengan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Mari kita memasuki pelajaran kita pada hari ini. Manusia yang diciptakan Tuhan akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Perubahan itu terjadi pada perubahan fisik dari kecil menjadi besar, perubahan mental dari penakut menjadi orang yang berani, karakter itu berubah dari yang baik menjadi buruk. Demikianlah perubahan manusia. Perubahan diri manusia ini sangat diperlukan agar hidup manusia ini menjadi tertata, hidup manusia menjadi dewasa, hidup manusia ini juga bertanggung jawab. Perubahan diri manusia akan berdampak kepada orang lain. Jadi dampak orang lain tentu orang lain juga mempunyai dampak yang baik terhadap orang lain. Hendaklah perubahan kita merupakan perubahan yang menjadi lebih baik. Perubahan diperlukan agar kita tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif ataupun pikiran jahat terhadap sesama atau terhadap orang lain. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa orang tersebut adalah benar-benar ciri seorang Kristen yang mengalami pertumbuhan di dalam imannya. Jadi orang Kristen itu harus menunjukkan adanya perubahan. Perubahan yang bagaimana? Tentunya adalah perubahan yang baik dari yang sifatnya misalnya pemarah menjadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang jahat menjadi orang yang baik. Contoh di dalam Alkitab yaitu seperti yang sudah Mr. Timo bacakan tadi, yaitu tentang kehidupan Rasul Paulus. Itu berubah menjadi baru setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Saulus ini lahir dari Tarsus, dari Kilikia. Ia dididik oleh seorang guru yang bernama Gamaliel yang adalah orang Farisi. Mendidik Paulus untuk mengajar membenci pengajaran Tuhan Yesus. Saulus berniat untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ia menghadap imam besar untuk meminta izin, yaitu surat kuasa yang akan dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Melalui surat kuasa itu, Saulus bisa membawa murid-murid Yesus ke Yerusalem untuk dianiaya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia melihat cahaya dari langit yang mengelilinginya. Ia kemudian rebah dan kemudian ada suara Yesus yang menyatakan bahwa Saulus sudah menganiayanya. Oleh teman-temannya, ia
kemudian dituntun masuk ke Damsyik. Di jalan lurus namanya. Dan diinapkan di rumah Yudas. Selama 3 hari Saulus berdoa dan tidak mau makan. Di Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Ia diutus oleh Tuhan Yesus untuk menemui Saulus. Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Setelah itu Saulus menjadi sembuh. Kemudian nama Paulus diganti menjadi Paulus. Menurut bahasa Indonesia, berubah berarti menjadi lain atau berbeda dari sebelumnya atau berlainan dari semula. Perubahan dalam diri manusia adalah diubah dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Perubahan tidak akan terjadi bila tidak ada kemauan yang sungguh-sungguh. Seorang yang sudah berubah menjadi baru dijadikan ciptaan baru.